Assalamualaikum Solih-Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya, amin. Untuk pembelajaran hari ini, silahkan simak video pembelajaran berikut. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Solih-Soliha, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam tema 2 subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sebelumnya Solih-Soliha, silakan simak terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Penggalan surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah Solih-Soliha, dalam surat Al-Hujurat ini terlihat jelas bahwa kita tidak boleh mencela atau menghina, baik itu usaha, nama, fisik, dan yang lain-lainnya dari teman kita ya. Kita tidak mencela usahanya, kok usahanya begitu aja sih gitu, atau kita mencela namanya misalnya karena dia gemuk, gendut gitu, dipanggilnya seperti itu tidak boleh ya. Kita harus memanggil dengan sebutan yang terbaik, dan kita juga pun harus menghargai usaha-usaha dari orang lain. Nah Solih-Soliha, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini anak-anak ibu akan mempelajari 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, IPSKD 3.3 tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Muatan pembelajaran yang kedua yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 tentang informasi melalui poster. Dan muatan pembelajaran yang ketiga SBDP KD 3.1 membuat cerita bergambar. Sekarang kita memasuki muatan pembelajaran yang pertama, yaitu IPS menghargai kegiatan ekonomi orang lain, dengan KD-nya KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kegiatan ekonomi tentunya melibatkan orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Orang yang terlibat secara langsung adalah mereka yang berhubungan langsung dalam menyediakan barang dan jasa. Sedangkan yang secara tidak langsung adalah tenaga kerja yang melakukan proses produksi, sehingga kita dapat memanfaatkan hasilnya. Contohnya nasi yang kita makan, apakah kita tiba-tiba langsung mendapatkannya? Tidak ya Solih-Soliha. Nasi yang kita makan diawali dengan sistem produksi oleh para petani. Mereka menanam bibit, kemudian memberi pupuk, berbulan-bulan baru bisa memanen hasilnya. Setelah itu pun harus dijual dulu di pasar sebelum kita mendapatkannya dalam bentuk beras yang dimasak oleh ayah bunda kita menjadi nasi. Jadi prosesnya panjang ya Solih-Soliha, tidak tiba-tiba langsung jadi nasi. Oke Solih-Soliha, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada bermacam-macam usaha yang dilakukannya. Ada yang membuka usaha sendiri, ada pula yang bekerja pada orang lain. Ada yang menjadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, dokter, dan sebagainya. Nah, pekerjaan atau usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai, karena keragaman usaha ekonomi bermanfaat untuk memenuhi keragaman kebutuhan semua masyarakat. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai pekerjaan orang lain. Lalu, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain? Berikut beberapa cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Yang kedua, menumbuhkan persaingan yang sehat antar pemilik usaha. Selanjutnya, membantu orang lain apabila usaha yang kita lakukan telah sukses. Menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan jumlah yang sesuai.
Kemudian, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Memuji hasil usaha orang lain. Meneladani keberhasilan usaha orang lain dengan meniru sikap positif dari orang tersebut. Tidak merasa iri atas keberhasilan usaha orang lain. Dan yang terakhir, tidak memata-matai usaha orang lain. Maksudnya, jadi tidak iri dan tidak mata-matai. Kalaupun ada orang lain usahanya lancar, ya sudah, tidak apa ya, solih-solihah. Jadi jangan sampai dimata-matai, di mana ya jeleknya, di mana ya mencari kejelekannya, tidak seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita memasuki muatan pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia, informasi melalui poster. Dengan KD-nya, KD 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain mendapatkan informasi melalui sebuah artikel, kita pun bisa mendapatkan informasi melalui sebuah poster. Apa itu poster? Poster adalah pengumuman berbentuk gambar atau tulisan yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Poster dapat ditempelkan di dinding atau tempat-tempat umum lainnya, sehingga orang lain mudah melihat dan membacanya. Ini beberapa contoh poster ya solih-solihah. Oke, kita lanjut. Agar poster yang kita buat menjadi poster yang baik dan benar, maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat yang padat, singkat, jelas, tapi memiliki arti. Yang ketiga, sebaiknya memadukan antara tulisan dan gambar. Selanjutnya, dibuat di atas bahan atau media yang tahan lama atau tidak mudah rusak. Dibuat semenarik mungkin agar setiap mata yang melihat tertarik dengan isi poster tersebut. Ukuran poster harus disesuaikan dengan tempat pemasangan poster itu sendiri. Dan yang terakhir, gambar yang dibuat pada poster tersebut harus terlihat mencolok dan sesuai dengan isi kandungan dari poster tersebut. Sekarang solih-solihah perhatikan poster berikut. Poster tersebut berisi informasi tentang beberapa hal. Yang pertama adalah ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, isi teks poster tersebut mengajak kita agar membuang sampah pada tempatnya, supaya kebersihan tetap terjaga untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ini kesimpulan dari isi posternya solih-solihah. Oke, selanjutnya kita memasuki muatan pembelajaran yang ketiga, yaitu SPDP, membuat cerita bergambar. Dengan KD-nya, memahami gambar cerita. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dalam cerita bergambar, dialog tokoh ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Salah satu contoh cerita bergambar adalah komik. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar? Beberapa tahapan atau langkah dalam membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema cerita. Yang kedua, menentukan objek gambar. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Yang keempat, menyempurnakan gambar. Dan yang terakhir, memberikan warna pada gambar. Lanjutnya, agar lebih indah dan menarik, gambar yang sudah dibuat memerlukan warna yang sesuai dengan tema dan objek gambar. Nah, mewarnai ilustrasi gambar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik kering atau teknik basah. Yang teknik kering yaitu teknik memberi aksen atau garis atau warna dengan menggunakan pensil warna, pulpen, arang, ataupun krayon. Sedangkan teknik basah yaitu memberi warna dengan menggunakan cat air, cat minyak, ataupun tinta. Nah, solih-solihah, ini beberapa contoh gambar dengan menggunakan teknik kering. Yang pertama dengan media pensil, yang kedua krayon, dan yang ketiga dengan media arang.
Sedangkan dengan teknik bahasanya ini adalah contoh. Contoh yang pertama ini menggunakan cat minyak, sedangkan contoh yang kedua saat menggunakan cat air. Nah, soli-solihah, sudah cukup sampai di sini materi pembelajaran dari Ibu. Sekarang kita simak tugasnya ya. Tugas yang pertama, silakan soli-solihah buka buku tema 2 di halaman 162, ayo eksplorasi. Sedangkan tugas yang kedua, di buku tema 2 halaman 186, ayo eksplorasi. Kemudian tulis jawabannya di kolom di halaman 187, ayo rumuskan. Nah, soli-solihah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk soli-solihah yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.